Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maudianisa Febrina dari kelas 9A. Di sini aku ingin menjelaskan sekaligus memberitahu kalian apa itu teks deskripsi, kohesi dan koherensi, kata serapan, dan konjungsi. Kalau kalian ingin tahu, tonton video aku sampai habis ya. Teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, menyajikan pembahasan tentang definisi atau identitas objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian, memberikan perincian tentang objek yang akan dideskripsikan. Dan yang ketiga, simpulan, berisi kesimpulan maupun kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Contoh teks deskripsi dalam bentuk paragraf. Milo, si kelinci mini Rex. Aku memiliki seekor kelinci bernama Milo. Ia berjenis kelamin betina dan keturunan ras mini Rex. Milo adalah kesayangan keluargaku. Ia selalu membuat kami gemas dengan tingkah lakunya. Milo berusia 11 bulan. Bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu. Coklat kehitaman adalah warna matanya. Milo selalu mendekat setiap kali aku memanggil namanya. Ia mempunyai dua telinga yang pendek. Milo suka sekali makan, tetapi ia tetap lincah bergerak ke sana kemari. Aku sangat sayang dengan Milo. Semenjak ada dia, aku lebih bersemangat dalam menjalani hari. Semoga Milo selalu sehat dan bisa menemaniku hingga tua nanti. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, deduktif, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, induktif, paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, iteratif, paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Yang keempat, campuran, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keterikatan antar unsur dalam struktur teks yang ditandai dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, dan pelesapan. Kohesi berhubungan dengan pokok pikiran paragraf dan memiliki kesatuan dengan kalimat berikutnya. Selanjutnya ada alat kohesi. Yang pertama, pengulangan atau repetisi. Repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, atau bagian lain dari kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Contoh kalimatnya yaitu, Pak Doni sangat rajin. Hampir setiap hari, Pak Doni pergi ke sawah. Petani yang dikenal ramah itu bekerja dengan sepenuh hatinya. Yang kedua ada kata hubung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kalimat. Contohnya, namun, oleh karena itu, akan tetapi, jadi, lalu, kemudian. Contoh kalimatnya yaitu, gambar-gambar ini tak bisa dibilang jelek, namun harus ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga ada kata ganti orang atau penyulihan. Kata ganti orang pertama merupakan jenis kata yang menggantikan diri orang yang berbicara. Terdiri atas dua, yaitu yang pertama kata ganti orang pertama tunggal, misalnya aku, saya, daku, dan ku. Yang kedua kata ganti orang pertama jamak, misalnya kami dan kita. Lalu ada kata ganti orang kedua, digunakan untuk menggantikan diri orang yang diajak berbicara. Terdiri atas dua, yaitu yang pertama kata ganti orang kedua tunggal, misalnya kamu, anda, engkau, kau, dikau, dan mu. Yang kedua ada kata ganti orang kedua jamak, misalnya kamu dan sekalian. Selanjutnya ada kata ganti orang ketiga, digunakan untuk menggantikan diri orang yang dibicarakan. Terdiri atas dua, yaitu yang pertama kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya dia, ia, beliau, dan nya. Dan yang kedua kata ganti orang ketiga jamak, misalnya mereka dan nya. Lalu ada kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk adalah kata yang menunjuk tempat suatu benda atau tempat. Contohnya ini, itu, sana, sini, situ, dan tersebut. Yang terakhir ada pelesapan atau elipsis. Pelesapan adalah bentuk kalimat yang meniadakan unsur tertentu dalam suatu teks atau kalimat. Contohnya, aku sudah makan dan aku sudah mau tidur. Diubah menjadi aku sudah makan dan mau tidur. Selanjutnya ada pengertian koherensi. Koherensi adalah hubungan logis antar kalimat dalam satu paragraf yang berkaitan dengan urutan tiap kalimat. Contoh kalimatnya yaitu, pagi hari ibu memasak bubur untuk adik sebab adik sedang sakit. Kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang diserap dari bahasa lain dengan didasarkan pada kaidah bahasa penerima.
Pembentukan kata serapan dalam bahasa Indonesia ada 4, yaitu yang pertama, adopsi. Adopsi merupakan penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia tanpa mengubah pelafalan, ejaan, maupun penulisan. Contohnya, data berasal dari bahasa Inggris yakni data, angka berasal dari bahasa Sanskerta yakni angka, dan bola berasal dari bahasa Portugis yakni bola. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia dengan adanya perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, aktor berasal dari bahasa Inggris yakni actor, baca berasal dari bahasa Sanskerta yakni vaca, dan mentega berasal dari bahasa Portugis yakni manteiga. Yang ketiga ada terjemahan. Terjemahan merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahasa asli, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Contohnya, uji coba berasal dari bahasa Inggris yakni try out, dan unduh berasal dari bahasa Inggris yakni download. Yang keempat, kreasi. Serapan kreasi adalah penyerapan kosakata kreasi dengan cara terjemahan atau pungutan. Perbedaannya hanyalah pada bentuknya yang tidak dituntut sama dengan kata asalnya. Contohnya, ulang-alik berasal dari bahasa Inggris yakni shuttle, dan berhasil guna berasal dari bahasa Inggris yakni efektif. Konjungsi. Yang pertama ada konjungsi koordinatif, digunakan untuk mengaitkan antara dua klausa yang memiliki kedudukan setara. Contohnya, serta, tetapi, melainkan, sedangkan, dan padahal. Yang kedua ada konjungsi subordinatif, digunakan untuk mengaitkan antara dua klausa atau lebih yang kedudukannya tidak setara. Contoh konjungsinya yaitu waktu, ketika, sejak, konjungsi syarat, jika, apabila, konjungsi pengandaian, seumpama, konjungsi tujuan, agar, supaya, konjungsi atribut, yang, dan konjungsi sebab akibat oleh karena itu. Yang ketiga ada konjungsi korelatif, digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata, klausa, atau frasa, di mana kedua kata yang dihubungkan sama-sama subjek. Contohnya, baik, lawan maupun, jangankan, lawan pun, makin, lawan kian, demikian lawan sehingga. Yang keempat ada konjungsi antar kalimat, digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kalimat. Contoh konjungsinya yaitu konjungsi konsekuensi akibatnya, konjungsi keadaan sebelumnya bahkan, konjungsi keadaan setelahnya selanjutnya, konjungsi kebalikan sebaliknya, konjungsi pertentangan sayangnya, dan konjungsi penambahan selain itu. Selesai sudah penyampaian materi bab 1 dari aku. Semoga mudah dipahami dan terima kasih sudah menonton.